ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang seorang sahabiah yang berzina, kemudian hamil, kemudian beliau memasrahkan dirinya kepada Nabi untuk dihukum, akhirnya dirjam setelah melahirkan. Dan di riwayat lain beliau mengatakan laqad tabat taubatan, sungguh wanita ini taubatnya telah diterima oleh Allah. Seandainya para pemungut pajak itu bertaubat seperti taubatnya wanita ini, maka Allah akan mengampuni. Maka keluar hukum dari situ bahwa para pemungut pajak itu disuruh bertaubat. Karena kaum muslimin, maksudnya pajak untuk kaum muslimin ya. Karena kaum muslimin sudah dibebani dengan zakat. Adapun orang-orang kafir tentu boleh, harus. Orang kafir tentu tidak mengeluarkan zakat, maka mereka dibebani pajak. Bisa 5%, bisa 10%, bisa 30%, terserah Amirul Mukminin. Oleh karena itu, hari itu orang-orang kafir berbondong-bondong masuk Islam. Karena jadi orang Islam enak, cuma 2,5%. Itu pun setahun sekali. Adapun kami, orang-orang kafir, dibebani, ada yang 10%, ada yang 30%, bahkan ada yang lebih dari 50%, terserah Amirul Mukminin. Maka mereka pura-pura masuk Islam, terpaksa masuk Islam. Setelah baca syahadat, tentu mereka mau gak mau harus ke masjid, dengerin ceramah, dengerin nasihat, dengerin khutbah Jumat. Akhirnya masuk iman ke dalam hatinya. Akhirnya menjadi seorang muslim yang baik. Karena masuk Islam tidak harus jujur dari awal. Dari awal karena nikah, dari awal karena pura-pura, dari awal karena ngincer hartanya orang muslim, gak apa-apa. Biarin aja. Nanti setelah masuk Islam, nggak mau Jumatan, duduk di majelis ilmu, dengerin nasihat, berkumpul dengan kaum muslimin, lama-lama masuk keimanan. Seperti Abu Sufyan seperti ini. Abu Sufyan yang akhirnya dijamin masuk surga, dijamin ridho, dijamin ampun. Abu Sufyan, hari itu aku terpaksa masuk Islam. Jadi masuk Islamnya Abu Sufyan itu terpaksa. Hamzah apalagi, Hamzah masuk Islam gara-gara apa? Emosi. Pengen ngeselin temennya Abu Jahal Abu Lahab. Karena Abu Jahal Abu Lahab gak fair ya. Hamzah waktu itu sama-sama kafir, dan Hamzah emosi dengan Abu Jahal Abu Lahab, lalu ingin bikin kesel Abu Jahal Abu Lahab, pura-pura masuk Islam, baca syahadat, akhirnya keterusan. Mendengar nasihat Nabi, wahyu dari Nabi dan seterusnya, masuk keimanan pada diri Hamzah. Oleh karena itu hari ini kalau ada teman antum, saudara antum, siapapun yang mau baca syahadat, jangan ditanya. Jangan ditanya. Bener gak nih? Serius gak nih? Jangan. Jangan ya. Mau alasan apapun gak masalah. Yang penting baca syahadat. Setelah itu tentu kita ajak untuk ke masjid, Jumatan, ngaji dan seterusnya, sehingga masuk keimanan dalam diri. Ya, kita lanjut 23. Wa 'an Ibni Abbas wa Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna li ibni Adam wadiyan min zahabin. Seandainya anak Adam, manusia, seluruh manusia adalah anak Adam, memiliki lembah. Wadi itu lembah. Lembah itu bukan sehektar 2 hektar ya. Mungkin ratusan hektar, ribuan hektar.
min dhahabin, isinya emas semua. Berapa ratus, berapa ribu ton gitu. Ya, seandainya seorang manusia memiliki lembah isinya emas semua, ahabba ayyakuna lahu waliyan, dia, kalau antum kira-kira, kalau kita ya, kita kan belum punya jauh ribuan ton emas, lembah emas ya. Mungkin pikiran kita, mungkin pikiran orang yang belum punya, ya udah, ungkang-ungkang kaki, ibadah, sholat, ngaji, sedekah, yang butuh bantuan kita bantu, ya ribuan ton, berapa triliun, nggak akan habis dimakan 7 turunan istilahnya. Ya, betulkah begitu? Ternyata tidak. Allah lebih tahu dari kita semua. Allah bilang lewat lisan Nabi, ayyakuna lahu waliyan, dia akan berusaha gimana supaya menjadi 2 lembah. Ya, diinvestasikan, diusahakan, dibikin usaha, gimana caranya supaya menjadi 2 lembah. Seandainya dia sudah menjadi memiliki 2 lembah, dia ingin yang ketiga, yang keempat, dan begitulah manusia. Dan hari ini sedang kita saksikan orang-orang yang hartanya sudah ribuan triliun, dia tidak diam, dia berusaha sekuat tenaga bagaimana nambah lagi. Ya kalau nambah kemudian untuk bangun masjid, bangun pesantren, menyantuni ribuan fakir miskin, tentu itu bagus kan? Ini tidak. Kita nggak dengar dia berderma. Ya, insya Allah zakatnya aja sudah triliunan. Ya kalau 100 triliun aja zakatnya berapa? Iya, 2,5 triliun. 2,5 triliun, ribuan kaum muslimin yang terentaskan dari kemiskinan, insya Allah. 2,5 triliun, main-main. Itu baru zakat, belum yang lainnya, ya. Dan tidak kita dengar. Inilah manusia. Padahal kata Allah lewat lisan Nabi, yang betul-betul milik dia itu adalah ma'akala fa'abla. Apa yang sudah dia makan, minum, lalu keluar jadi kotoran, itu betul-betul milik dia. Apa yang sudah dia pakai, baju, celana, sarung, gamis, sepeda, motor, lalu usang menjadi rongsokan, jadi kain pel, dibuang. Itu betul-betul milik kita. Ya, satu lagi, ada 3. Ya. Apa yang sudah kita sedekahkan, lalu oleh Allah sedekah itu dipelihara baik-baik. Allah memelihara sedekah kita itu seperti orang Arab memelihara anak kuda. Kalau antum tahu orang Arab memelihara anak kuda, itu seolah segenap jiwa raga ditumpahkan supaya kuda ini menjadi cepat besar, gagah, nanti larinya cepat, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Allah mengibaratkan seperti itu. Allah jaga sedekah kita. 1.000 perak akhirnya dijaga oleh Allah menjadi 5.000, 100.000, jutaan, miliaran. Itulah 3 hal yang betul-betul milik kita. Adapun yang ada di kulkas, di meja makan, di lemari pakaian kita bertumpuk-tumpuk, kemudian saldo di bank, itu ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan. Belum tentu milik kita. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, hilang, kebakaran, dicuri orang, ludes, hangus, bangkrut. Kemungkinan kedua,
Itu makanan masih penuh di meja makan, di kulkas, pakaian masih numpuk di lemari, saldo di bank masih miliaran milik kita. Kitanya malah pergi, malah milih tempat 2 kali 1 meter, terbujur kaku di situ, dibalut kain kafan. Ini bodohnya manusia, lemahnya manusia. Padahal karir sedang nanjak-nanjaknya, bisnis sedang sukses-suksesnya, nama sedang disebut-sebut se-Indonesia Raya bahkan sedunia. Dan itu terjadi. Mungkin puluhan bahkan ratusan di depan mata kita. Sedang nanjak, sedang karirnya luar biasa, bisnis sedang luar biasa. Kena stroke, kena kanker, kena gula, mati. Itu bukan 1-2. Apa ini bukan pelajaran bagi kita? Ya, bahwa sewaktu-waktu kita akan bernasib seperti dia, tidak mustahil. Baru mau dipromosikan sebagai manajer, direktur, stroke, kanker, gula. Kita sedang hidup di negeri yang betul-betul tidak aman. Sangat-sangat tidak aman. Ada yang menjamin antum bahwa sampai akhir hayat antum akan segar, bugar, sehat, walafiat, tidak kurang 1 apa. Siapa yang berani jamin? Dan di kiri kanan kita ratusan. Itu contoh. Tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba cacat, tiba-tiba stroke. Ini bukan 1-2. Mustahil itu mengenai kita? Tidak mustahil. Tidak mustahil. Ya. Nah, ketika stroke nggak bisa apa-apa, baru nyesel. Ya, kalau sembuh saya mau sholat berjamaah di masjid tiap waktu. Kalau sembuh saya mau sedekah. Kalau sembuh saya mau menyisihkan setiap bulan untuk fakir miskin, anak yatim di kampung. Udah telat, nggak tahu mau sembuh apa tidak. Kalau ajal gimana? Ya, ini kita sedang hidup di negeri seperti ini. Kita lupa bahwa kita akan hidup di satu negeri yang di situ nggak ada kanker, nggak ada gula, nggak ada kecelakaan, nggak ada stroke, nggak ada kebakaran, gempa bumi, nggak ada. Aman seaman-amannya. Kalau sudah masuk ke situ, dijamin aman, bahagia selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Apa namanya tempat itu? Nah, surga. Kita sering lupa. Kita melupakan tempat yang luar biasa ini. Karena kita silau dengan kehidupan di dunia ini. Yang ada stroke, ada gula, ada kanker, ada kecelakaan, ada tabrakan. Yang tidak mustahil itu menimpa diri kita. Sudah banyak menimpa saudara-saudara kita, tetangga kita. Nah, di sana tidak ada. Kenapa kita tidak fokuskan pikiran ke situ? Dan itulah perjuangan para nabi, para rasul, para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, a'immatul arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Tujuannya ke situ. Tujuannya ke situ. Dan walillahilham, mereka sudah sampai ke sana. Sudah aman untuk para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, mudah-mudahan, atba'u tabi'in, mudah-mudahan. Kalau para nabi, para rasul tidak mudah-mudahan ya. Para nabi, para rasul, para sahabat tidak mudah-mudahan. Pasti kalau mudah-mudahan bisa iya bisa tidak, ya Al-Quran salah, hadis. Nah, untuk Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, mudah-mudahan. Berharap besar kita. Beliau-beliau sudah sampai ke sana, maksudnya sudah aman. Ya, masuk surga tentu belum. Kan belum hisab. Tapi sudah aman. Kita yang belum aman itu. Kalau tiba-tiba kita terjerumus ke dalam kemaksiatan, bahkan tiba-tiba kita masuk ke dalam aliran sesat, bahkan tiba-tiba kita murtad, mustahil? Tidak mustahil. Tidak mustahil. Ya, siapa yang menjamin kita akan mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan manhaj yang benar, akidah yang benar? Siapa yang jamin? Gak ada yang bisa jamin. Maka terus kita memohon, merengek, berdoa kepada Allah. Jangan hanya rezeki, jangan hanya jodoh, jangan hanya kesehatan. Silahkan minta itu semua, tapi yang jauh lebih penting, minta surganya Allah. Orang yang masuk surga tidak ada penyesalan apapun.
Yang ada bahagia, super bahagia. Nggak ada nyesel, alhamdulillah saya masuk surga. Tapi kenapa dulu waktu di dunia cuma jadi satpam saya? Nggak ada. Kenapa dulu saya cuma jadi OB? Nggak ada nyesel, nggak ada malu seperti ini. Seperti hari ini, banyak orang sukses kaya dulu waktu SD, SMP penuh perjuangan, mereka juga nggak nyesel. Ya. Bahkan kadang bangga menceritakan itu semua. Nanti kita di surga lebih bangga lagi, lebih bahagia lagi. Ketika kita mengingat nasib kita di dunia terlunta-lunta, bahkan lumpuh seumur hidup, merepotkan orang lain dan seterusnya. Ketika nanti kita masuk surga, gak ada penyesalan sedikit. Kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Nah, inilah manusia pada dasarnya. Ya, seperti yang kita alami lah. Waktu belum nikah, pengen nikah aja udah. Terus ngontrak. Yang penting punya rumah aja. Nggak kepikiran mobil, apalagi mobil mewah. Yang penting punya rumah aja. Begitu punya rumah, lain lagi. Pengen punya kendaraan. Begitu punya mobil terus, itulah manusia. Walayamla afahu illa turab, dan dia nanti akan diam, merasa puas, nggak pengen dunia lagi setelah mulutnya penuh dengan tanah. Kapan? Ketika di kuburan, mulut kita penuh dengan tanah, menyatu dengan tanah, baru nggak pengen lagi. Kaya, sukses, jabatan, kedudukan, udah gak pengen lagi. Kemasyhuran, udah gak pengen lagi. Yang pengen ampunan Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, itu yang diharapkan. Pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan, gak pengen sama sekali. Nah sekarang, kita sedang pengen. Kenapa? Karena tiap hari ada yang menipu kita. Tiap hari ada yang membohongi kita. Siapa dia? Setan iblis. Ya, kita sering mengucapkan Allah selalu bersama kita, Allah selalu bersama kita. Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Ya, kan dikatakan innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini mafhum mukhalafahnya apa? Allah tidak bersama dengan orang-orang yang sabar, kan begitu. Innallaha ma'al muttaqin. Allah selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ini mafhum mukhalafahnya apa? Allah tidak bersama dengan orang-orang yang tidak bertakwa. Nah, kalau kita tidak takwa, berbuat maksiat, kalau kita tidak sabar, Allah tidak bersama kita. Jadi kita bersama Allah itu bisa iya, bisa tidak. Yang pasti iya, nggak mungkin enggak. Kita bersama siapa? Iya, kita selalu bersama setan. Nggak mungkin enggak. Nggak ada waktu sejam pun kita tanpa setan. Ya, seandainya sejam kita tanpa setan, sejam itu kita jadi malaikat. Dan manusia itu selalu didatangi setan iblis. Setiap detik. Itu sumpah iblis di hadapan Allah. Akan aku datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Adakah waktu iblis setan istirahat tidak ada mendatangi manusia? Enggak ada. Maka yakinlah kita, yang pasti terjadi adalah kita selalu bersama setan. Ya jangankan minum khamr, berzina, berjudi, lagi sholat. Ketika lagi sholat, kita bersama setan apa ya? Iya. Apa kita nggak percaya sabda Nabi? Ketika menggema azan, apa yang terjadi? Setan lari sambil mengeluarkan durot. Durot itu kentut yang berbunyi. Azan selesai, kembali lagi menggoda orang-orang yang sedang sholat sunnah. Terdengar qomat, lari lagi sambil mengeluarkan durot. Selesai qomat, balik lagi. Apa? Menggoda orang-orang yang sedang sholat. Sehingga ada yang udah 3 rakaat apa baru 2, udah 3 apa baru 2 rakaat. Nah itu setan.
Itu setan. Sebelum sholat nggak inget, begitu sholat inget tadi handphone taruh di dekat tempat wudhu. Inget, wah pikirannya kacau. Diingatkan oleh setan. Ya, sebelum sholat nggak inget, begitu sholat, waduh mau ke Bekasi macet. Ada tabrakan katanya. Enakan nanti dari pasar Minggu terus Celilitan, Conda, terus sepanjang sholat membayangkan dari sini ke sini, dari sini ke sini. Sadar-sadar ketika salam. Ya, siapa itu? Siapa lagi kan bukan setan. Itu lagi sholat, lagi saum, lagi umroh, lagi haji di depan Ka'bah. Ya, selfie. Alhamdulillah pasang status. Alhamdulillah sampai juga depan Ka'bah. Siapa yang nyuruh bikin status kayak gitu kalau bukan setan? Ya, ibadah itu kita suruh sembunyikan. Kita pamerkan kepada Allah. Ngapain bikin-bikin status? Siapa yang nyuruh itu kalau bukan setan? Ketika capek-capek, mahal-mahal uang ke Mekah, umroh, haji, lalu riak, pamer, nol, nggak ada yang tahu, yang tahu cuma Allah. Betapa ruginya, betapa senangnya setan iblis. Ya, tidak ada waktu di mana setan tidak bersama kita. Disinilah wajib kita bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk terus melawan setan itu. Musuh yang nyata, aduhum mubin. Orang-orang kafir nggak terlalu nyata. Yang betul-betul nyata, musuhnya kaum muslimin, musuhnya manusia adalah setan. Ya, muttafaqun alaih. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah menerima taubat orang-orang yang mau bertaubat. Salah satu sifat Allah yang membuat kita adem, ayem, tentram, bahagia, berharap. Apa? Allah Maha penerima taubat. Coba seandainya Allah tidak Maha penerima taubat, Allah itu tidak pemaaf, habis kita. Habis kita. Barangkali tidak ada dari kita yang tidak masuk neraka. Seandainya Allah tidak Maha pemaaf. Alhamdulillah Tuhan kita Allah Rabbul Alamin Maha pemaaf. Berzina ratusan kali, mungkin ribuan kali, diampuni oleh Allah hanya gara-gara dia memberi minum seekor anjing. Betapa pemaafnya. Adakah raja, atasan, dirut yang pemaafnya seperti ini? Enggak ada. Enggak ada. Ratusan ribuan kali berzina, kayak apa dosanya? Diampuni oleh Allah, akhirnya masuk surga hanya gara-gara memberi minum seekor anjing. Luar biasa pemaafnya Allah. Ya, nah kita harapkan maafnya Allah ini. Jangan kita mengharapkan, wah aku sudah sholat berjamaah 30 tahun terakhir ini gak pernah putus. Aku juga pernah mengamalkan 40 kali sholat berjamaah tanpa putus dari takbiratul ihram. Aku tidak putus puasa Senin Kamis. 20 tahun terakhir tidak pernah putus sholat tahajud. Jangan dibanggakan di hadapan Allah. Jangan, justru berharap dari ampunan Allah. Ya, yang ada bersyukur, alhamdulillah Allah takdirkan saya, Allah berikan kekuatan kepada saya sehingga saya bisa sholat tahajud setiap malam, bisa puasa Senin Kamis, bisa qobliyah ba'diyah, jamaah tepat waktu. Allah yang menolong saya, Allah yang menciptakan. Kan amal kita itu ciptaan siapa? Amal kita itu ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan pula perbuatan kalian. Maka perbuatan manusia itu ciptaan Allah. Jadi kalau kita sholat, kita saum, kita baca Al-Quran, itu yang menciptakan Allah. Gimana kita mau sombong? Disinilah Imam Bukhari menegaskan demi menolak pendapat sesat orang-orang Qadariyah yang mengatakan bahwa perbuatan manusia adalah ciptaan manusia sendiri, bukan ciptaan Allah. Maka Imam Bukhari membantah mereka dengan bab khusus khalqu af'alil ibad, bahwa perbuatan para hamba adalah ciptaan Allah.
Ya, muttafaqun alaih, hanya ada 2 fawaid dari hadis ini. Faedah pertama, zammul istikthari min jam'il mal wa tamanni dzalika wal hadsi alaih. Tercelanya memperbanyak-banyak mengumpulkan harta lalu rakus, tamak. Ciri-ciri rakus, ciri-ciri tamak apa? Gak mau mengeluarkan walaupun 2,5%. Apalagi 5%, 10%. Oh, siapa minta kasih, siapa butuh kasih, siapa mau minta tolong, ya, boro-boro. Yang 2,5% saja dia berangkat. Ini ciri-ciri orang yang tamak, rakus, dosa besar. Dosa besar. Apa ancamannya? Itu emas, perak, hartanya akan dipanaskan di jahanam, lalu akan disetrikakan di punggungnya, di wajahnya, di jambinya, di pinggangnya. Ini ancaman keras bagi orang-orang yang bakhil, tidak mau mengeluarkan walaupun 2,5%. Wajalbuhu min kulli babin, dan dia mengambil harta itu dari semua pintu. Halal, ayo. Subhat, ayo. Haram, ayo. Gitu. Maka zuhudnya orang awam minimal, kata Imam Ahmad, bisa dikatakan zuhud paling rendah. Zuhudnya orang awam tidak mau mengambil yang haram. Ya, dia semangat sekali mencari dunia. Semangat luar biasa. Padahal belum subuh sudah berangkat. Ya. Tapi dia masih dibilang zuhud. Apa? Ketika ada yang nawari, ya, udah bapak jualan yang ini aja, ya, luarnya sama persis, mereknya sama persis, tapi ini KW. Orang nggak bakal tahu, yang tahu cuma saya. Udah ini aja pak, ya, harganya bapak modalnya lebih sedikit. Si bapaknya mengatakan, saya nggak mau. Saya ingin dapat duit banyak, tapi saya nggak mau berusaha. Nggak mau. Biar yang asli saja. Sudah dibilang begitu. Walaupun dia sebelum subuh udah keluar rumah untuk mencari harta itu. Walaupun dia istirahat cuma jamaah sholat zuhur, habis salam langsung cari duit lagi, misalnya. Nanti istirahat lagi, makan sholat asar. Ya. Tapi ketika ada yang haram dia tolak. Itu sudah bisa dikatakan zuhud. Zuhudnya orang awam. Zuhud tertinggi tentu seperti Rasulullah SAW, yang tentu sulit sekali bagi kita untuk menirunya. Ya. Beliau didatangi kunci-kunci perbendaharaan dunia, meminta, merengek, memohon pada Nabi supaya diambil, diraih, direngkuh. Seandainya beliau mau, maka Nabi Sulaiman kalah oleh beliau, Bukhtanasir kalah, Fir'aun kalah, Nebukadnezar kalah. Siapapun akan kalah kekayaannya dengan Nabi SAW, kekuasaannya. Dan beliau tidak tercela, tetap sebagai manusia termulia di muka bumi, tetap diampuni dosa-dosanya yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan. Tapi beliau tolak. Beliau mengatakan, ilaiki andi, pergi kau, pergi, menjauh. Ini zuhud tertinggi. Keinginan beliau cuma satu, ridha Allah, surga. Gak ada keinginan di dunia muluk-muluk seperti ini. Sepertinya tidak ada yang bisa meniru beliau, maka tidak wajib. Maka kita pengen kaya, masih dibolehkan. Kita pengen mobil mewah, masih dibolehkan. Asal tadi jangan sampai mengganggu akhirat kita. Yu'addi ilal bukhli wasyuk. Hal seperti ini bisa menjadikan dirinya bakhil.
ya pasti bakhil. Orang segala macam cara dilakukan. Ya kalau dia mau ngasih 1 miliar, 2 miliar dalam rangka menyelamatkan bisnisnya yang kotor itu, bukan dalam rangka pahala mencari ridha Allah, enggak. Kalau dalam rangka mencari ridha Allah, ya dia tidak bakhil. Fayamna'a haqqahu, lalu dia menghalangi hak-hak harta. Antum ingat hak harta apa? Zakat. Ya. Jadi zakat itu bukan kewajiban semata orang, tapi hak harta. Misalnya begini, ada anak TK umur 5 tahun punya harta 1 miliar, mungkin nggak? Mungkin. Ayahnya pengusaha kaya meninggal. Nah, ahli warisnya salah satunya kan dia. Setelah dihitung-hitung dia berhak mendapatkan 1 miliar. Ya, karena walinya amanah, maka disimpan, gitu ya, dijaga. Nah, harta 1 miliar ini milik si bocah TK ini. Karena bocah TK ini jangankan zakat, sholat aja belum wajib, puasa belum wajib. Ya, berarti zakat belum wajib. Nah, wajib. Itu yang dimaksud hak harta. Oleh karena itu, walaupun pemiliknya baru anak TK, itu 1 miliar itu harus dikeluarkan zakatnya. Karena zakat adalah hak harta, harus dikeluarkan 2,5%. Berarti berapa? 25 juta ya. Nah, harus setiap tahun 25 juta dikeluarkan. Ya nanti berkurang kan dari 1 miliar kurang 25 juta terus gitu. Maka walinya kalau dia amanah boleh memutarkan hartanya dengan cara amanah agar tidak berkurang. Orang nabung itu dalam Islam, ya kan? Ya setiap tahun kurang 2,5%. Setiap tahun kurang 2,5%. Antum punya emas 1 kilo, bertahun-tahun akan berkurang. Setahun kurang 2,5%. Setahun lagi kurang 2,5%. Terus sampai di bawah nisab. Ya, maka Islam tidak mengajarkan menabung. Islam mengajarkan investasi. Gitu. Kan banyak saudara-saudara kita yang pintar dagang, pintar usaha. Nah kita nggak pintar, tapi punya uang miliaran kan? Bagi hasil. Sayang banyak dari kita nggak tertarik ini, tabung aja, ngendap uangnya. Ekonomi tidak berputar. Ya. Satu lagi, yaqbalullahu taubata man taba minas sifatil madhubati. Allah menerima taubat orang yang bertaubat dari sifat-sifat tercela. Jadi jangan beranggapan bahwa sikap tercela ini bawaan dari lahir. Lawan bayi nggak bisa berubah. Ini salah. Ini salah besar. Kita tidak boleh putus asa. Betul, dari kecil kita emosian. Kalau apa-apa ada masalah bawaannya diselesaikan dengan berantem. Ya, jangan putus asa. Ini bisa diperbaiki. Dari kecil bawaannya bakhil, pelit kan ada. Padahal kakak beradik. Bahkan kembar. Yang satu kalau punya apa-apa pengennya ngasih. Itu dari kecil. Sampai SMP, sampai kuliah, sampai dewasa. Yang satu kalau punya apa-apa diumpetin. Ya, nah itu ke bawah sampai SMP, kuliah dan seterusnya. Jangan putus asa, itu bisa dirubah dengan Islam. Barangkali antum akan kaget dengan keputusan Abu Bakar yang tidak mau membayar zakat, menyerahkan apa yang biasa dia serahkan di zaman Nabi. Sekarang Nabi sudah wafat, kok nggak diserahkan ke saya walaupun kayu Arab. Demi Allah akan aku perangi. Kata Umar, ya Abu Bakar, bukankah mereka sholat? Bukankah mereka sholat? Kok mau dibunuh, mau diperangi? Disampaikan hujahnya oleh Abu Bakar. Akhirnya Umar terima. Ini kan kebalik. Mestinya Umar yang kita perangi. Ini malah Abu Bakar. Abu Bakar orang yang lembut, nggak suka berantem, nggak suka perang. Umar kebalikan. Tapi di sini terbalik. Kenapa? Karena Abu Bakar ditarbiyah oleh Nabi sehingga menjadi pas.
Sebaliknya Umar yang berangasan, hobinya berperang, ditarbiyah oleh Nabi, akhirnya menjadi pas turun. Gitu. Jadi yang kelebihan diturunin, yang terlalu ke bawah dinaikin. Itulah Islam. Allah. Ya, itu saja. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau misalnya kayak di toko-toko online itu kan kadang barang itu sudah dijelaskan bahwa itu ditulis jelas bahwa itu KW gitu ya Ustaz. Bagaimana hukum kita membeli barang seperti itu? Tapi mereknya merek sama nggak? Kalau mereknya sama ya nggak boleh, bohong dong. Kalau mereknya kadang nggak sama, tapi bentuknya tuh kadang Oh, nggak masalah, nggak masalah. Kan yang tidak boleh ditiru itu kan mereknya. Kalau mereknya beda tapi bentuknya mirip, ya saya kira kalau bentuk nggak boleh mirip ya saya kira tidak ya. Apa hak cipta itu sampai kepada bentuk? Saya kira enggak. Ya namanya model kan suka-suka, ya kan? Yang tidak boleh sama itu mereknya. Mereka bilang Adidas, kita bilang Adidas, bikin sama persis, ya nggak boleh. Nah, kalau kita ganti Adimas misalnya, ya tentu bebas, kan beda, ya kan? Yang tidak boleh itu, ya itu kan nggak bohong. Kalau kita, intinya bohong lah. Yang bikin kita dosa itu kan intinya bohong. Kita tulis Adidas, padahal bukan. Padahal kami walaupun tahu sama tahu, tetap nggak boleh. Itu mungkin dikembangkan pertanyaan tadi. Mungkin di sini nih hak cipta atau hak paten dalam Islam itu gimana? Jadi misalnya, memang itu banyak real ya. Barang KW itu memang dia menyebutkan mereknya itu sama gitu ya. Misalnya tas yang mahal gitu ya, Gucci gitu ya. Nanti ada Gucci KW 1, 2, 3 gitu. Tapi tetap Gucci juga. Mereknya sama. Ya bohong, kan orang nggak semuanya tahu. Ada orang nggak tahu apa-apa, kebetulan dapat warisan miliaran, ya dia nggak tahu apa-apa. Oh Gucci, bayar. Dia nggak tahu KW dan nggak boleh. Harus dirubah. Gitu ya. Intinya pokoknya kalau ada kebohongan dosa. Ya bukan Gucci, dikasih merek Gucci ya bohong. Ya. Wallahu. Ada lagi? Terkait yang tadi Pak Ustaz, yang tobatnya petugas pajak itu kan kalau di zaman di Republik Indonesia ini kan APBN sebagian besar diangkat dari pajak gitu. Terus sebagian warga itu berprofesi sebagai petugas pajak gitu. Hukumnya gimana? Iya, sebetulnya boleh yang kita bahas di awal tadi, tapi bebankan itu kepada orang-orang kafir, non-muslim. Kaum muslimin sudah dibebani dengan zakat. Ya. Dan memang ada pajak, maks, koron, upeti, apalah namanya. Itu bebas. Adapun zakat tidak bebas. 3% nggak boleh, bahkan 2,6% nggak boleh. Harus taat kepada Allah dan Rasulnya 2,5%. Dan yang dizakati kan terbatas. Ternak misalnya kan terbatas, unta, sapi, kambing. Bagaimana ternak ayam? Nggak ada. Ternak bebek? Nggak ada. Ya, nggak ada zakatnya itu. Ternak ayam, ternak bebek. Yang dizakati hasilnya. Kalau kambing, sapi, unta itu hasil nggak hasil kan diambil. Mau jadi duit atau tidak, kalau punya unta 25 ambil 1. Kalau punya sapi atau kerbau 30 ambil 1. Kambing 40, kambing ambil 1. Kalau punya ayam 1000 ambil berapa? Ya nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya, bingung. Maka tunggu sampai jadi duit. Kan nggak mungkin ayam terus kan? Tentu dijual jadi duit. Nah ketika jadi duit berarti
Berarti jadi Pajak mahal. dinar atau dirham kan? Di zaman Nabi uang kertas kan nggak ada, adanya dinar dirham. Ya 2,5%. Setelah dijual laku 100 juta, ya 2,5 juta. Itu pun nunggu setahun. Wow. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi